Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simah yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini di tengah suasana Jakarta yang hujan, kita semua dapat berkumpul, bermuajahah dan bertemu di majelis yang baik ini. Ini acaranya maulid apa Isra Mi'raj ya? Karena seingat saya itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sekarang kita itu sudah ada di bulan Rajab. Tapi memang orang di Jakarta itu cinta betul sama maulid Nabi. Saya itu bahkan dulu pernah itu di akhir Sya'ban itu diundang acara maulid Nabi. Bayangkan besok puasa kita masih merayakan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Bapak Ibu sekalian, memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pribadi yang mengagumkan, adalah sosok yang selalu memberi inspirasi kepada kehidupan kita sepanjang zaman. Kalau saya boleh memulai misalnya ceramah malam hari ini dengan menggabungkan tadi seperti kata beliau Shahibul Majlis, antara maulid sosok Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan peristiwa besar yang ada di bulan Rajab, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, itu kita akan mendapatkan satu pelajaran penting, satu pelajaran yang bisa kita katakan sebagai kunci kesuksesan hidup setiap manusia. Kalau kita memperhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok yang sukses, dicintai oleh umatnya sepanjang zaman. Kita yang tidak bertemu dengan Rasulullah itu mencintai Rasulullah. Di dunia ini kan tidak ada orang yang namanya disebut, orang yang namanya diperingati kelahirannya, orang yang akhlak dan sejarah hidupnya dipelajari oleh sekian juta umat seperti kaum muslimin memberi perhatian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua agama di dunia ini, agama samawi itu kan punya nabi, tapi kan kita tidak pernah ada mendengar perayaan maulid Nabi Ibrahim. Ibu pernah datang enggak maulidnya Nabi Adam? Ibu pernah tahu enggak maulidnya Nabi Nuh? Ibu pernah dengar enggak maulidnya Nabi Isa? Bahkan maulidnya Nabi Isa yang kemarin bulan Desember itu kan sosok Nabi Isanya tidak kelihatan, tetapi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya disebut setiap hari, sholawatnya menjadi ibadah. Itu kalau kita pikir-pikir pasti
ada rahasia mengapa Rasulullah bisa seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita pelajari dari sosok kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu sukses dalam berdakwah. Nabi Muhammad itu mendapatkan pujian dari Allah. Itu kalau kita pikir-pikir, karena Rasulullah memang ketiga hidupnya, motivasinya, niatnya dalam berdakwah itu semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita lihat ini, kalau kita bicara bulan Rajab dengan peristiwa Isra Mi'raj, itu Rasulullah waktu diisrakan dan dimi'rajkan sama Allah, itu kan ada pada puncak ketinggian. Tidak ada manusia di dunia ini yang pernah secara fisik tinggi seperti tingginya Rasulullah ketika melakukan yang namanya Al-Isra wal Mi'raj. Tetapi ayat yang disebut di dalam Al-Quran itu bunyinya subhanalladzi asra bi abdihi. Ini menarik ibu-ibu, bahwa Al-Quran menyebut Rasulullah pada puncak ketinggiannya itu bukan disebut dengan namanya Muhammad. Ayatnya ndak bilang subhanalladzi asra bi Muhammadin. Nggak disebut juga pangkat dan jabatannya subhanalladzi asra bi Muhammadin. Tidak disebutkan dengan subhanalladzi asra bi rasulihi. Tidak. Subhanalladzi asra bi nabiyihi. Tidak. Tapi yang disebut subhanalladzi asra bi abdihi, itu menggambarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa sampai pada makom seperti hari ini, itu karena Nabi menjadi hambanya Allah. Nih, kalau kita kan belum tentu jadi hambanya Allah. Kita jadi ustadz saja, itu kadang-kadang bisa jadi menghamba kepada dunia. Lihat Rasulullah itu. Nabi itu waktu dakwah di Mekah, Pak, itu orang kafir Mekah ndak suka, ndak senang dengan Rasulullah. Itu pernah bujuk Nabi loh. Nabi dibujuk sama orang Mekah, wahai Muhammad, berhenti berdakwah. Datang itu pembesar Quraisy, pimpinannya Abu Sufyan, ketemu dengan Rasulullah, bilang, Muhammad, kamu itu sekarang sudahlah, ndak usah ceramah, ndak usah ngajar, ndak usah nyebarkan agama Islam. Kamu maunya apa? Kata orang Mekah, ingkana yuridu mulkan, kalau Nabi Muhammad ini mau jadi raja, malaknahu, kami sepakat hari ini Rasulullah dijadikan apa itu? Presiden. Itu kalau Nabi mau, Bu. Ibarat pilpres sekarang, itu Nabi langsung menang satu putaran. Menang satu putaran, suaranya 100% itu dikasih semuanya sama orang apa itu? Quraisy. Kata mereka, kalau ponakanmu ini, kepada pamannya Abu Thalib, cuman kepengen jadi raja, kami jadikan raja. Kalau kepengen yuridu malan, nih, Rasulullah maunya apa itu? Harta, jamakna lahu malan. Semua harta yang ada di Mekah itu akan kami kumpulkan dan kami kasih kepada ponakanmu Muhammad. Yang terakhir, wa ingkana yuridu zawajan, kalau kau nak ponakanmu tuh mau perempuan yang cantik sebagai istri, semua perempuan cantik di Mekah dikasih ke Rasulullah. Untung yang ditawarkan itu Muhammad Rasulullah. Kalau yang ditawarin Muhammad Faiz, itu saya rasa bubar agama, Bu. Ya, itu kan harta, tahta, wanita. Itu dikasih loh sama orang Mekah. Itu Rasulullah tidak bergerak. Kalau Ustadz sekarang bergerak kok. Ya,
Coba ustadz sekarang itu, kadang-kadang kalau masih ustadz kecil di kampung, diundang kemana aja datang, dijemput naik sepeda motor mau, begitu terkenal sedikit pasang tarif. Bener nggak? Hah? Kalau tarifnya nggak sesuai, nggak datang. Itu kan berarti dakwahnya itu bukan karena Allah kan? Dakwahnya itu karena apa? Mau duniawi. Beda dengan Rasulullah. Maka kalau kita lihat, Rasulullah itu punya ketinggian makom, Rasulullah itu dipuja, Rasulullah itu dipuji, Rasulullah itu sukses dalam berdakwah karena Nabi itu motivasinya Allah, bukan kepentingan dunia. Lihat, Nabi itu dalam hatinya itu nggak ada apapun kecuali saya sampaikan itu karena Allah, bukan karena harta, bukan karena wanita, bukan karena jabatan, bukan lagi apa Bu, kebencian pribadi. Nih, lihat. Nabi itu dakwah itu nggak pernah Bu, sejahat-jahatnya orang kepada Rasulullah itu Rasulullah tidak pernah benci orang-orang itu secara individu. Coba para hadirin bayangkan, Rasulullah itu sampai ke kota Taif. Jadi di Mekah itu Nabi berdakwah itu tidak dianggap, ya, setiap Nabi menyampaikan pelajaran tidak didengar, diintimidasi. Maka kata Rasulullah, saya pindahlah coba dakwahnya ke Taif, karena di Mekah itu panas, sementara di Taif itu dingin. Mungkin orang gunung itu akan lebih apa itu, adem mendengar dakwah saya. Sampai di Taif itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan disambutkan Bu, tapi diapakan itu? Disambit, dilempar batu sampai Rasulullahnya itu terluka. Bisa kita bayangin itu. Nabi yang mau datang kayak saya ceramah begini, itu tiba-tiba diapakan itu? Dilempari orang. Itu kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, Nabi saat terluka, malaikat Jibril itu turun. Malaikat Jibril itu merasa orang-orang ini udah kebangetan. Maka kata malaikat Jibril, wahai kekasihku Rasulullah, kekasih Allah ini, bagaimana kalau orang-orang yang selama ini menyakitimu Bani Sakif ini, penduduk Taif, saya apakan ini? Kata malaikat Jibril, saya binasakan. Itu gunung yang sekarang mudah-mudahan Bapak Ibu kalau umroh ke Mekah itu kadang-kadang sama rombongannya diajak jalan-jalan ke Taif. Ada makam Sayyidina Abdullah ibni Abbas. Dulu gunung yang indah itu pernah ditawarkan oleh malaikat Jibril untuk diangkat dan dilempar ke Bani Sakif atas kejahatan mereka melukai Rasulullah. Itu Rasulullah tidak bersedia loh. Kalau saya misalnya datang ke sini, terus bukan disambut, dilempari batu, terus tahu-tahu malaikat Jibril nawar, gimana kalau apartemen di Bekasi Barat itu kita angkat lemparin ke Darussima sini. Oh, saya bilang jangan cuma apartemen, sekalian jembatan tol itu lempar ke sini, kan begitu. Kenapa? Karena boleh jadi saya benci. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan rasa sayangnya bilang, jangan Jibril, jangan angkat gunung dan lemparkan kepada mereka. Kenapa? Fa innahum qaumi. Bagaimanapun, kalaupun mereka kafir kepada saya, tapi saya tidak pernah melupakan bahwa mereka tetap saudara saya, sesama bangsa Arab. Kalaupun mereka hari ini tidak beriman, siapa tahu Jibril nanti anak keturunannya akan masuk menjadi pengikut ajaran agama Islam. Itu kasih sayang Nabi. Berarti Nabi dalam dakwah itu Nabi tidak ada yang namanya benci, yang namanya dendam. Itu bersih betul hatinya Rasulullah. Lihat nanti Bapak Ibu sekalian, waktu Fathu Makkah, Rasulullah yang terusir dari kota Mekah, Rasulullah yang dihina, dikeluarkan dari kota Mekah. Itu begitu masuk kota Mekah, itu banyak loh orang kafir yang takut. Kata mereka, dulu Muhammad kita usir, sekarang Muhammad masuk, bawa apa ini? Tentara, bawa pasukan.
Kira-kira kita ini besok masih hidup atau kemudian kena hukuman apa ini? Mati. Tapi lihat Bapak, begitu Rasulullah ini, kalau kita bayangkan agama Islam yang dulu cuma dimulai dengan 4 orang, Rasulullah sendiri, kemudian istrinya Sayyidatuna Khadijah, kemudian yang dewasa adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dari kelompok anak-anak itu adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Itu dimulai dari 4 orang masuk di Mekah itu dengan jumlah yang melebihi 5 sampai 10 ribu orang. Maka orang kafir itu panik dalam hatinya, ini pasti Rasulullah akan membalas dendam atas kejahatan kita kepada beliau di masa lalu. Tapi Rasulullah masuk ke kota Mekah, itu teriakannya kan indah. Apa kata Rasulullah? Al-yaum, hari ini, yauma marhamah, hari yang penuh dengan rahmat. Tidak ada celaan buat siapapun, tidak ada hukuman buat siapapun. Idhabu, pulang kalian, fa'antumut tulaqa, kalian tuh bebas merdeka di kota Mekah tanpa ada dendam sedikit pun dari Rasulullah. Bayangin, kita nemu ndak kira-kira orang yang seperti itu hari ini? Nggak ketemu. Bahkan ada cerita menarik, kalau anak-anakku yang pernah belajar sejarah Islam atau di majelis pernah dengar sejarah Nabi, di perang Uhud itu paman Rasulullah yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib itu dibunuh, Bu, secara kejam dengan orang yang namanya Wahsy. Ini bukan cuma dibunuh Sayyidina Hamzah, bahkan dilukai oleh istrinya Abu Sufyan yang namanya Hindun. Waktu itu masih musyrik, belum masuk Islam. Dia dendam karena ayahnya meninggal, wafat, terbunuh di perang Badar. Maka dia mengupah orang namanya Wahsy untuk membunuh, balas dendam kepada Sayyidina Hamzah. Itu Sayyidina Hamzah dilukai dadanya, itu hati dan jantungnya itu dikoyak-koyak sama Hindun, dan Rasulullah tahu kejadian itu tapi tidak tahu orangnya Wahsy yang mana. Begitu Rasulullah menaklukkan kota Mekah dengan penuh perdamaian, Wahsy itu kabur, lari dari Mekah. Kata Wahsy, saya ada di Mekah, boleh jadi ditangkap sama Rasulullah, saya direbus mungkin. Kenapa? Karena ini adalah orang yang melukai Sayyidina Hamzah. Begitu Rasulullah masuk di sana dalam kondisi apa itu? Damai, dalam kondisi tenang, penuh pemaaf. Wahsy itu merasa rugi. Kata Wahsy, kenapa saya kabur kalau tahu begitu? Maka dia kembali ke Mekah. Begitu kembali ke Mekah, dia diceritai akhlak dan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada di kota Mekah, menaklukkan Mekah. Maka Wahsy itu tertarik dengan keagungan sifat Rasulullah yang selalu memaafkan kepada orang, sejahat apapun Rasulullah itu adalah orang yang pemaaf. Maka Wahsy itu lari ke Madinah mau masuk Islam. Tapi Wahsy itu, Bapak Ibu sekalian, itu tahu kejahatannya itu luar biasa karena membunuh Sayyidina Hamzah. Maka Wahsy sebelum masuk Islam itu nanya sama Rasulullah. Nabi itu tidak tahu kalau yang datang di hadapannya itu adalah Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah. Wahsy datang itu di depan Rasulullah, dia nanya, ya Rasulullah, ayahdimul islamu ma qablahu, kalau saya masuk Islam, apakah semua dosa saya itu akan diampuni oleh Allah? Kata Rasulullah, asal engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka semua dosamu, semua kesalahanmu itu akan diampuni oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau di sini ada orang mu'alaf baru masuk Islam, itu sebetulnya yang minta doa itu bukan orang mu'alaf doain nama kiai, tapi kiainya yang minta doa sama orang apa ini? Mu'alaf. Karena mu'alaf tadi itu begitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu dosanya habis. Orang kalau tidak punya dosa, doanya didengar sama Allah. Kita ini kan
doanya susah didengar sama Allah karena suka makan tahu 5 ngaku 3, Bu, ya. Jadinya kita ini tidak didengar doanya sama siapa? Sama Allah. Ini Wahsy itu nanya, bener Rasulullah, kalau saya masuk Islam, dosa saya akan diampuni oleh Allah. Kata Rasulullah, iya. Semua yang membaca 2 kalimat syahadat, dosanya sebesar apapun, sebanyak apapun, itu akan diampuni oleh Allah. Maka kata Wahsy, dengarkan ya Rasulullah, saya ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat dari keimanan saya kepadamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu selesai baca sholawat, baca syahadat, itu kan Wahsy dipeluk sama orang. Kata para sahabat Nabi, selamat ya Wahsy, agung betul dosamu semua diampuni. Belum tahu siapa dia ini. Setelah seperti itu, Wahsy terus nanya sama Rasulullah, atadriman ana ya Rasulullah. Nabi tadi ngomong, kalau saya masuk Islam, dosanya dihapus semuanya. Memang Nabi sudah tahu siapa saya. Kata Rasulullah, tidak ada urusan. Kamu mau siapa, ketentuannya, siapapun yang masuk Islam, dosanya hilang. Dosanya diampuni. Taubat kepada Allah. Wahsy terus ngomong di situ. Kata Wahsy, ya Rasulullah, ana Wahsy qatilu Hamzah. Saya Wahsy yang dulu bunuh Hamzah. Kata Sayyidina Umar, kenapa ngakunya sekarang? Gitu. Kalau tadi sebelum baca 2 kalimat syahadat, oh ini orang mau saya sembelih, kata Sayyidina Umar. Tapi dia setelah baca 2 kalimat syahadat, kata Rasulullah, tidak ada urusan. Lihat, Bu, Rasulullah tidak ada dendam sama sekali, bahkan sayang betul sama Wahsy. Kata Nabi, kamu Wahsy atau bukan Wahsy, dosamu sudah diampuni sama Allah. Tapi saya pesan satu aja, kata Rasulullah, nih perilaku Nabi yang menunjukkan kecintaan kepada orang. Kata Rasulullah, tapi Wahsy, kalau bisa selama saya hidup, kamu jangan ketemu dengan saya. Kata Wahsy, kenapa? Karena kalau saya melihatmu, saya nanti ingat Sayyidina Hamzah yang terluka di medan perang Uhud itu. Kalau saya ingat jenazahnya Hamzah, saya ingat hatinya yang dikoyak-koyak, saya ingat yang rongga dadanya sobek, saya jadi sedih. Kalau sedih, malaikat Jibril ikut campur, nanya, ya Rasulullah, kenapa sedih? Terus Nabi jawab, saya sedih itu ingat Hamzah. Kenapa ingat Hamzah? Itu Wahsy lagi makan bakso misalnya, ya kan? Wahsy-nya kan sudah diampuni dosanya, sudah santai jadi orang di Madinah. Mungkin tengah-tengah makan Rasulullah ngeliat, ya Allah, itu tangan yang dipakai makan nasi kebuli, itu tangan yang sama dipakai untuk melontar apa ini? Melontar lembing dan menghujat jantungnya Hamzah, dan Hamzah wafat di Uhud. Kalau Nabi nanti sedih, Jibril tanya, ya Rasulullah, kenapa sedih? Oh, saya ingat Wahsy, itu Wahsy yang bunuh Hamzah, saya jadi sedih. Nanti Jibril ngomong, kalau gitu ya Rasulullah, kita rebus aja Wahsy. Apa perlu saya pukul Wahsy? Ya tentu. Kalau seperti itu akan mendatangkan kecelakaan kepada sahabat Nabi yang bernama Wahsy. Maka Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, bahwa kunci kesuksesan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sifat cinta yang besar. Jadi kalau masing-masing dari kita itu mau sukses dalam hidupnya, itu tebarkanlah yang namanya cinta. Suami kalau cinta terus sama istrinya, itu rumah tangganya aman. Nggak aman itu kenapa? Karena cintanya suka luntur, iya kan, Bu? Dulu kalau malam pertama nih masih pengantin baru, minta apa aja sama suaminya dikasih nggak? Dikasih. Kenapa? Pengantin baru, duit dihabisin, marah nggak suaminya? Kalau sekarang, waduh, ya itu sebabnya. Kalau kita jadi guru, kemudian menebarkan kepada murid kita kecintaan, itu pasti akan mendapatkan apa ini? Kesuksesan. Jadi orang itu kunci dalam hidup itu menebarkan rasa kasih sayang.
Kalau kita pretelin satu-satu, kita bahas satu-satu, tidak ada habisnya loh kasih sayang Rasul. Ada satu hadis nih, ini mungkin yang terakhir saya sampaikan tentang cintanya Nabi sama umatnya. Ada satu hadis, ya. Hadis ini jarang banget disampaikan sama Ustadz, karena Ustadz takut kalau nyampein hadis ini. Dulu ada sahabat Nabi itu rajin ngaji sama Rasulullah. Uniknya, kalau selesai pengajian, sahabat ini minta ongkos, Bu. Ya, jadi ini hadis ceritanya, murid minta uang sama guru. Nih, makanya Ustadz tuh jarang ngajarin hadis ini, takut habis ngaji dimintain uang sama muridnya. Ya, nah nanti saya kasih tahu hadis ini. Jadi bapak-bapak besok kalau ngaji sama Ustadz, pulang pengajian minta apa ini? Ongkos. Kalau ustadznya marah, bilang Ustadz kurang piknik gini ya, ngajinya apa ini? Belum sampai hadis itu. Ini Rasulullah nih. Ada sahabat Nabi itu, selesai pengajian itu ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini seneng banget ngaji sama Nabi. Kata Nabi, bagus. Tapi masalahnya ya Rasulullah, rumah saya di Tangerang. Kalau ibarat sekarang nih, Nabi paham, oh ini orang ngeluh jarak yang jauh butuh apa ini? Uang. Maka Rasulullah paham, kamu kepengen saya kasih uang ya? Iya Rasulullah. Nabi itu refleks, Bu. Ngambil uang yang ada di mana ini? Di sakunya. Ibarat sekarang, di saku Nabi itu ada cuma 50.000. Maka dikasih sama orang tadi. Ini kata Rasulullah, ini murid sebenarnya nggak sopan. Masa murid minta uang sama guru? Lebih nggak sopan lagi, uang yang dikasih sama guru tuh dihitung. Ya, ibu kalau kondangan nih, kondangan kan biasanya ngamplopin kan, Bu. Kalau amplopnya dibuka di depan ibu dihitung, ibu tersinggung enggak? Ibu marah enggak? Marah. Ini sama murid, pemberian gurunya tuh dibuka tangannya. Begitu dibuka 50.000. Ya Allah, Nabi ngasihnya cuman 50.000 doang katanya. Sahabat yang lain dengar itu, Bu, marahnya luar biasa. Kata Sayyidina Umar, kamu ndak ada sopan-sopannya sama Rasulullah. Sudah minta uang dikasih, protes lagi. Kata orang tadi, ya pokoknya saya memang berharap lebih dari ini. Nabi ngeliat, kata Rasulullah, kamu kenapa? Ya saya kan Rasulullah ngomong minta uang sama Nabi. Saya kan dengar Nabi itu dermawan. Masa Nabi yang dermawan ngasih 50.000? Saya berharap Nabi ngasih 5 juta, kata orang tadi. Terus Nabi bilang, oh jadi kamu itu mukanya ndak senang sama saya, itu urusannya karena 50.000. Iya, kalau saya kasih 5 juta gimana, kata Rasulullah. Kata orang tadi, kalau dikasih 5 juta saya baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lihat, itu Nabi, sayangnya Nabi. Kata Nabi, ya sudah, sekarang kamu masuk ikut ke rumah saya. Dikasih uang, Bu, kalau ukuran sekarang tuh 10 juta. Karena dikasih uang 10 juta, orang tadi yang mukanya marah, cemberut, itu masuk ke rumah Nabi, keluar, ketawa-ketawa. Karena ketawa-ketawa, Sayyidina Umar kaget. Kata Sayyidina Umar, kenapa ini mukanya berubah? Kata Nabi, gimana nggak berubah? Dari 50.000 saya kasih 10 juta, pasti ketawa. Ini anak hadroh juga kalau dikasih 10 juta langsung ketawa ini. Ya kan? Ini 10 juta bagi rame-rame. Wah, maulid yang akan datang jam 5 sore udah datang ini. Kenapa? 10 juta kan begitu. Lihat, Pak. Rasulullah itu luar biasa kan. Kata Sayyidina Umar, kenapa dikasih? Kalau dikasih ini nanti jadi manja. Besok ngaji minta lagi, besok ngaji minta lagi, kata Rasulullah. Itu urusan besok. Tapi urusan saya, orang tadi itu kalau tidak saya kasih sesuai keinginannya, cuma 50.000 yang dia bawa pulang, itu nanti dia keluar dari majelis saya itu dalam keadaan sahiton alayya. Orang itu dalam keadaan benci sama saya, kan pasti ngomongin itu. Apaan Nabi cuma 50.000? Kalau dia ngomongin saya, kemudian nyawanya dicabut sama mereka Jibril, maka dia mati dalam keadaan su'ul khotimah karena membenci saya. Kata Rasulullah, saya tidak mau.
ada orang bertemu dengan saya tidak bisa membawa orang itu masuk ke dalam surga. Itu cintanya Rasulullah. Jadi cinta Nabi itu adalah kunci kesuksesan dalam berdakwah. Maka ibu besok dakwah ya bu, sama siapa? Sama siapa? Sama anaknya. Bangunin anak itu ya, jangan kayak gempa bumi bu. Subuh tuh cium mukanya, nak bangun sholat gitu loh. Jangan bangunin rumah kamarnya digedor-gedor kayak pinjol nagih rentenir itu loh bu ya. Ya itu nanti tidak sukses. Tapi kalau anak itu kita didik dengan kecintaan, lingkungan dididik dengan kecintaan, insya Allah nanti kita bisa mendapatkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dalam berdakwah kunci utamanya adalah cinta. Nah, maka yang terakhir malam hari ini bu, saya kepengen pesan sama ibu, bu. Kita ini hidup di mana? Hah? Di Jakarta. Kita ini hidup di mana? Di Indonesia. Kita ini hidup di mana? Di bumi Allah. Maka pesan saya bu, cintai Indonesia. Ya, cintai Indonesia. Kalau soal pemilu itu masih lama bu. Ya, pemilu itu masih tanggal 14 Februari. Tapi ibu harus mencintai Indonesia. Maka saya mohon kepada Bapak, doakan Indonesia. Ya Allah, mudah-mudahan Indonesia ini jadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, sejahtera. Kalau aman kita bisa maulid. Kalau sejahtera bisa makan nasi kebuli, Bu. Bu, nih maulidnya ada minumannya bu. Tadi di dalam rumah itu ada pisang. Saya mau tanya bu, pisang maulid itu waktu dibeli bayarnya pakai duit apa pakai sholawat? Pakai duit atau pakai sholawat? Bapak datang ke sini naik motor kan? Motornya diisi pertamak apa diisi sholawat? Diisi pertamak. Bayarnya di pom bensin pakai apa pak? Hah? Apa bisa berhenti motornya di pom bensin terus bilang, bang gua mau maulid ya, isi barokah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Kagak bisa. Harus pakai apa ini? Duit itu syaratnya sejahtera. Kau nggak sejahtera nggak punya duit. Maka bapak-bapak tolong doakan Indonesia. Indonesia itu aman, sejahtera. Nanti pemilu juga doakan. Ya, doakan siapa bu? Doakan negeri ini. Ya Allah, mudah-mudahan Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang sujud dan takut kepada Allah, membawa negeri ini kepada kebahagiaan lahir dan batin. Itu doa. Namanya nggak usah disebut pak. Kalau namanya disebut itu bukan doa tim sukses. Ya, tim sukses bagian doa. Nanti kalau disebut namanya, hatinya tuh jadi nggak bersih. Ada cinta, ada benci. Kalau di dalam hati kita ada kebencian, itu namanya masih punya syahwat. Kalau masih ada syahwatnya, doanya sulit untuk dijawab oleh siapa ini? Allah. Bu. Doa itu semuanya bagus. Yang tidak bagus itu keinginan ibu. Nih, bu, ibu doa nih misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Artinya apa, bu? Ya Allah, berikan kepada saya yang baik-baik di dunia. Bagus nggak? Bagus. Yang nggak bagus apa? Hatinya ibu. Ibu begitu ngomong, apa? Malaikat nanya nih, apa bu yang bagus di dunia? Ibu jawab, yang bagus di dunia, kalau suami saya yang hari ini rezekinya 100.000 dirubah sama Allah 100 juta. Yakin? Bu, suami ibu nih sehari biasa pegang duit 100.000 ngasih ke ibu. Ini uang belanja 100.000. Tahu-tahu ganti 100 juta, mau nggak bu? Yakin? Bu, ibu bayangin nih bu, suami ibu yang pegang uang 100.000 sehari, berarti sebulan itu cuma pegang uang 3 juta. Tiba-tiba pegang uang 100 juta sehari, berarti sebulan suami ibu pegang uang 3 miliar.
Bu, boleh saya kasih tahu, Bu? Laki-laki akhir zaman nih, ya, suami ibu nih yang casing-casing akhir zaman nih menjelang hari kiamat, kalau asalnya pegang uang 3 juta, tahu-tahu pegang uang 3 miliar, kira-kira yang ada di pikiran suami ibu pertama kali apa, Bu? Pergi umroh, nyumbang masjid, apa kawin lagi? Bu, nyumbang masjid, umroh, nyumbang maulid, apa kawin lagi? Kawin lagi. Kalau setelah kaya suaminya kawin lagi, doanya diterusin apa dirobah, Bu? Hah? Pasti ibu nggak ya, kalau yang sudah tua mungkin oke lah, kata yang muda tahu gitu mendingan kemarin 100.000 tapi setia ya. Kan belum tentu, Bu. Apa yang kaya itu pasti bahagia dan yang miskin itu pasti susah, belum tentu. Jadi doa itu doanya bagus, Bu. Yang tidak bagus tuh keinginan ibu. Ibu, ya Allah fid dunya hasanah, mudah-mudahan malam ini saya dapat rezeki jutaan. Ibu nih, kalau sekarang nih di rumahnya punya uang, Bu, misalnya 100 juta, kira-kira masih hadir maulid nggak malam ini? Hah? Saya curiga, Bu, ada di mall, ya kan? Alhamdulillah kan, karena tidak punya duit, akhirnya ngaji. Begitu ngaji dapat apa? Pahala. Berarti ada fid dunya hasanah nggak sebetulnya? Fid dunya hasanah. Ya, ini bapak-bapak misalnya, pas ada dangdutan di kampung, pas sakit. Kalau tidak sakit, nyawer. Ya, begitu sakit pinggang nggak bisa joget, ya kan? Akhirnya lagi diurut di rumah. Selesai pinggangnya sembuh, dangdutnya selesai. Aman kan? Berarti ketika dia jatuh ke seleo, itu sebetulnya Allah sayang sama dia supaya nggak nyawer di atas panggung dangdut. Jadi doa itu selalu bagus. Yang nggak bagus itu kadang-kadang hawa nafsu kita. Maka kita doakan Indonesia, kita doakan negeri kita doakan bangsa ini supaya kita kelak ke depan menjadi bangsa dengan kehidupan yang lebih baik dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan pada pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana mim ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membersamai kita semua, menjaga kita semua, merahmati kita semua, membawa kita semua kepada kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.